Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh masjid Baitur Rahman yang berbahagia dan dirahmati Allah. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah kepadanya. Mudah-mudahan ibadah salat subuh yang baru saja tadi kita laksanakan diridhoi dan diberi balasan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita masih menghadirkan kajian Tafhimul Quran Bina. Kita masih memahami isi kandungan dari surat Al-A'la, surat yang ke-87, dan pagi hari ini kita sampai pada ayat yang ke-8. Sebelumnya kemarin sudah kita sampaikan ayat yang ke-4, 5, 6, 7, 8. Siapa yang sampai ke-7? Di ayat yang ke-8 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nuyassiruka lil yusra, dan kami Allah akan memberi kamu, maksudnya kamu di sini adalah Rasulullah SAW, taufik atau petunjuk kepada jalan yang mudah. Ayat ini Bapak-bapak Ibu mengandung makna bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menjamin bahwa Rasulullah SAW akan diberi taufik atau diberi hidayah, diberi petunjuk, kemudahan untuk mengamalkan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam Al-Quran. Kemarin Allah menjamin menjaga hafalan Rasulullah. Begitu Rasulullah diberi wahyu Al-Quran dibacakan oleh malaikat Jibril, maka sejak saat itu hafalan Rasulullah itu tidak akan hilang. Nah, di ayat ini Allah memberikan jaminan bahwa kemudahan menjalankan nilai-nilai ajaran Islam itu juga diberikan oleh Allah. Meskipun kemudahan di sini pun maksudnya tidak serta-merta kemudian begitu diperintah Rasulullah bisa melaksanakan. Karena buktinya ketika Rasulullah diberi perintah melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-6 Hijriah, ya beliau baru bisa melaksanakan justru di tahun ke-10 Hijriah, jadi tertunda 4 tahun. Nah, tapi ketika bisa melaksanakan ibadah haji itu, betapa kemudahan diberikan oleh Allah, sehingga beliau bisa melaksanakan ibadah hajinya secara sempurna di tahun yang ke-10 Hijriah. Nah, ini artinya berarti kemudahan yang diberikan oleh Allah itu juga tidak serta-merta kemudian bisa dijalankan. Ini mengandung pelajaran bagi kita juga bahwa kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita pun itu juga jangan berharap serta-merta terus bisa melaksanakan. Pasti ada proses, ya mungkin juga ada hal-hal yang perlu dijalani terlebih dahulu. Dengan demikian ayat ini menunjukkan bahwasanya agama Islam itu pada dasarnya adalah agama yang mudah. Bahkan jika dibandingkan dengan agama-agama terdahulu, maka itu agama Yahudi,
ataupun agama Nasrani, bahkan mungkin agama-agama selain itu, Hindu ataupun Buddha, bahkan termasuk mungkin agama animisme yang berkembang di Jawa atau di Indonesia ini jauh sebelum Islam masuk. Nah, ternyata di dalam syariat agama Islam itu lebih mudah untuk dilaksanakan. Maka di dalam konsep ajaran Islam pun ya dikenal adanya kemudahan yang memang diberikan oleh Allah. Yang kemudahan ini sering kita sebut dengan istilah rukhsah. Jadi dengan ayat ini kita memahami di dalam Islam itu ada kemudahan untuk menjalankan perintah Allah. Nah, kemudahan itu biasanya kita kenal dengan nama atau dengan istilah rukhsah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda ketika Allah itu memberikan rukhsah kepada kita, hendaknya ya kita mengambil rukhsah itu. Maka Rasulullah menyatakan innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta maksiyatuhu. Jadi bapak-bapak, ibu, Allah itu menyukai, mencintai ya manusia, hambanya ini jika diberi rukhsah oleh Allah, kemudian rukhsah itu dilaksanakan. Sebagaimana Allah itu membenci jika kemaksiatan yang diberikan atau yang dilakukan oleh manusia itu dijalankan. Jadi kalau Allah sudah memberi kemudahan, kok kita kemudian lebih senang dengan yang susah-susah? Nah itu tidak dicintai oleh Allah. Jadi justru Allah itu lebih suka kalau rukhsahnya itu diambil. Atau di kalimat lain Rasul mengatakan itu sedekah dari Allah. Maka terima sedekah itu. Mau diberi sedekah oleh Allah kok tidak diterima. Nah, di antara contoh rukhsah yang diberikan oleh Allah di dalam konsep ajaran Islam, misalkan dalam hal taharah, jika kita sakit tidak dapat berwudu dengan air atau tidak bisa mandi dengan air karena kondisi sakit, tidak berarti kemudian kita tidak bertaharah. Allah memberikan rukhsah dapat dilakukan dengan tayamum. Jadi tidak berarti karena tidak bisa wudu, nggak usah wudu, nggak apa-apa kita sholat. Ya gantinya ada apa tayamum. Dan tayamum itu bapak-bapak ibu sangat-sangat mudah. Sehingga kalau ada orang sampai beribadah sholat nggak bisa berwudu, nggak ada air misalkan atau mungkin sakit, kok tidak bertoharoh dengan tayamum, itu keterlaluan. Karena tayamum itu sangat mudah dan bisa dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, bahkan dengan tiduran pun itu masih bisa dilakukan. Karena di dalam tayamum itu yang diusap itu hanya dua anggota tayamum, wajah sama punggung telapak tangan. Dan ambil debunya itu di mana saja kita bisa mengambilnya. Di atas kasur bisa, di tembok bisa, di mana? Iya bisa. Ditiup, usapkan wajah. Kemudian punggung telapak tangan, udah selesai. Simpel sekali. Tapi kadang ada yang wah, saya tidak bisa wudhu, nggak bisa sholat aja tidak apa-apa, malah nggak sholat. Karena nggak bisa wudhu tadi karena mungkin sakit. Yang sering terjadi kalau sakit, kalau masih ada tidak ada air gitu masih ini, tapi ketika sakit itu sering manja. Sakit di rumah sakit, tiduran, wah aku nggak bisa sholat ya. Kamu nggak bisa sholat gimana? Ini sering kali terjadi, maka banyak orang sakit itu terus tidak sholat. Nah nanti kalau terus meninggal, akhirnya ahli warisnya membayar sholat itu. Bapak kemarin sakit 10 hari di rumah sakit, terus ini meninggal, dan selama sakit 10 hari itu beliau nggak sholat, tolong ya sholatnya dibayarkan, diganti. Akhirnya muncul fidyah, padahal nggak ada fidyah dalam sholat itu. Dibayar fidyah, atau kalau tidak fidyah disahur oleh ahli warisnya karena jumlahnya 10 hari, anaknya 5, nah dibagi 2 hari. Jadi dirapel sholatnya itu untuk bapaknya. Tidak ada qadha orang lain ya untuk sholat, tidak ada badal untuk sholat itu. Nah maka nggak bisa. Jadi rukhsahnya bukan berarti tidak melaksanakan sholat.
Dalam hal sholat, jika tidak mampu sholat sambil berdiri, maka dapat dilakukan sambil duduk. Boleh sambil duduk. Nah, bagaimana cara duduknya? Rasulullah tidak menentukan bagaimana cara duduknya. Yang penting duduk, yang penting nyaman, bisa untuk sholat. Mau duduk selonjor ya silakan, mau duduk silo ya silakan, mau duduk iftiros ya silakan, mau duduk di atas kursi ya juga silakan. Jadi tidak harus di atas kursi. Dulu zaman saya kecil itu nggak ada kursi seperti ini, ya selonjor gitu. Tapi sekarang muncul kursi di masjid-masjid, banyak kursi-kursi kecil. Nah itu apa itu? Untuk menyediakan kalau ada yang nggak mampu berdiri, biar sholatnya sambil duduk. Kenapa harus disiapkan kursi? Karena bisanya duduk pakai kursi. Udah sudah. Ya kalau duduk selonjor dulu kan ya selonjor, duduk silo gitu aja sudah. Karena tidak ada ketentuan harus begini duduknya, harus begitu. Maka yang penting nyaman ketika tidur. Nggak bisa sambil duduk ya sambil berbaring tiduran. Kalau memang kondisinya sakit, tidak berarti terus tidak sholat. Nah kalau berbaring bagaimana? Berbaring ada dua cara, yaitu memiringkan badan, boleh ke kanan ataupun ke kiri. Tidak harus ke kanan, bapak-bapak ibu-ibu. Nah, karena ada memahami harus miring ke kanan, kayak kalau orang meninggal itu dimiringkan ke kanan atau miring ke kiri juga. Jadi yang penting dimiringkan ke kanan menghadap ke dimiringkan badannya menghadap ke kiblat, sehingga boleh membujur ke utara, kepalanya di utara, boleh membujur ke selatan, kepalanya di selatan. Kalau miring, kalau terlentang bagaimana? Ya terlentang ya sudah timur barat, wajahnya menghadap ke. Nah kalau di rumah sakit mah itu tempat tidurnya itu miring ya nggak pas itu, ya sudah nggak bisa jauh terus geser-geser tempat tidurnya jadi malah repot gitu ya, semampunya. Itulah rukso yang diberikan. Jika tidak mampu sholat sambil berdiri. Jika seseorang sedang dalam safar itu bepergian Bapak Ibu, maka ketika kita sholat boleh tidak sholat berjamaah. Jadi orang safar itu diberi rukso oleh Allah boleh tidak berjamaah dengan penduduk mukim, boleh tidak berjumatan. Boleh loh, bukan berarti tidak boleh. Boleh tidak berjumatan, bukan tidak boleh jumatan ya. Boleh tidak berjumatan, boleh tidak sholat berjamaah dengan mukim. Kemudian sholatnya boleh dikosor. Nah, boleh ya, tidak harus, meskipun ada pendapat yang mengatakan harus dikosor, tidak. Tapi boleh. Cuma kan tadi ingat, kalau diberi rukso oleh Allah, Allah itu lebih suka kalau ruksonya itu dijalankan. Nah kita ingin dicintai oleh Allah atau tidak? Iya. Nah kalau ingin dicintai ya ruksanya diambil. Maka kalau kita bepergian ya sholatnya dikosor. Ini masih bertanya jaraknya berapa Pak? Rasulullah tidak mengatur jarak. Berapa hari lama bepergiannya? Rasulullah juga tidak mengatur berapa hari. Cuma para ulama kemudian membuat kesimpulan Rasulullah itu pernah bepergian selama 3 mil, itu sudah dikosor. 3 mil itu padahal cuma 4,5 kilo loh Pak. Itu sudah dikosor Rasulullah. Rasulullah pernah bepergian sejauh 4 farsa. 4 farsa itu sekitar 16 km. Rasulullah juga pernah bepergian 4 burud. 4 burud itu sekitar 88 km. Jadi Rasulullah itu pernah bepergian jarak-jarak itu. Artinya berarti jarak itu tidak menjadi standar ukuran. Kalau dekat pernah, sedang pernah, jauh juga pernah. Yang penting bepergian. Berapa hari? Rasulullah pernah bepergian 1 hari, juga sudah dikosor. Bepergian selama 5 hari, 10 hari, dan yang paling lama Rasulullah bepergian itu 20 hari. 20 hari itu kapan? Pada waktu Fathul Makkah. Jadi ketika Rasulullah itu Fathul Makkah, perjalanan beliau itu ya selama perjalanan 8 hari, dari kota Madinah ke Mekah 8 hari. Terus tinggal di kota Mekah 20 hari, berarti 28 hari. Kemudian baliknya lagi 8 hari lagi, 36 hari. Rasulullah selama bepergian itu beliau selalu mengqashar sholatnya. Bahkan ketika beliau berada di kota Mekah 20 hari tadi, itu kan tujuannya sudah sampai. Tujuan Rasulullah itu dari Madinah ke Mekah. Di Mekah selama 20 hari itu selalu sholatnya diqashar. Jadi kalau kita bepergian, misalkan nengok cucu, ya,
ke Jakarta, ya Pak Edi ini sering ke Jakarta gitu. Ketika di rumah cucunya sana, karena itu bukan rumahnya, rumah cucunya, ya beliau kayak Rasulullah tadi, dari kota Madinah ke Mekah. Di Mekah itu adalah kampung halamannya Rasulullah. Nah, Rasulullah di sana dikosor sholatnya. Bahkan beliau jarang berjamaah ke Masjidil Haram. Jadi beliau sholatnya di tenda, karena menginapnya di tenda pasukan ketika itu. Nah, satu ketika Rasulullah itu diminta oleh umat Islam yang ada di Mekah untuk menjadi imam. Dia menjadi imam sholat itu. Padahal Rasulullah ketika itu sedang safar di Mekah itu. Maka Rasulullah ketika mau ngimami, beliau sampaikan kepada orang-orang Mekah, wahai orang-orang Mekah, ketahuilah kami ini musafir, kami ini sedang safar. Maka nanti kami sholatnya akan kosor. Kami akan sholat 2 rakaat, sholat isya. Ketika nanti sudah 2 rakaat, kami akan selesai. Maka yang 2 rakaat kalian orang-orang Mekah yang tidak safar, lanjutkan tambah 2 rakaat. Jadi imam saja Rasulullah itu tetap dikosor. Kalau kita kan enggak. Kita jadi imam kan tetap kayak orang mukim. Padahal kita safar. Nah, makanya kalau orang sedang safar itu jangan menjadi imam bagi orang yang mukim. Supaya tidak tadi, kalau ya boleh jadi imam, tapi kayak Rasulullah tadi sampaikan di jamaah, saya nanti sholatnya 2 rakaat, yang 2 rakaat nanti tambah sendiri ya, karena kalian tidak safar. Ini aturan di dalam sholat safar. Nah, ini kan rukhsah yang diberikan oleh Allah kepada orang yang sedang safar. Dalam hal berpuasa, jika tidak mampu berpuasa, maka dapat diganti dengan membayar fidyah. Jika memang tidak mampu, ya kalau mampu ya tetap berpuasa, kalau hutang ya tetap dibayar. Ya. Jangan bayar hutang puasa dengan fidyah. Saya kemarin hutang puasa ya tak bayar dengan fidyah saja nggak boleh kalau masih mampu. Kecuali kalau tidak mampu. Jadi tidak mampu itu rukhsahnya boleh membayar fidyah. Kalau tidak mampu di hari itu karena sakit, besoknya sudah sembuh, diganti di hari lain. Nah, ini rukhsah yang diberikan oleh Allah, karena Allah itu memberikan kemudahan di dalam kita beragama. Di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-16 Allah menyatakan fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwa di sini kan berarti patuh taat kepada syariat-syariat yang diberikan oleh Allah menurut kesanggupanmu, sesuai dengan kemampuan kita. Makanya muncul istilah istito'ah atau tatawu, sholat tatawu, puasa tatawu, infak tatawu, apa sesuai dengan kadar kemampuan. Tapi jangan terus merasa tidak mampu tapi merasa tidak mampu. Nanti nggak mampu beneran nanti. Ya kadang-kadang belum mampu, padahal mampu. Kadang seperti itu. Jadi syariat Islam itu adalah syariat yang mudah, sehingga jangan dipersulit dengan aturan-aturan yang tidak pernah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi juga jangan diremehkan. Jadi mudah tapi jangan diremehkan. Jangan dipersulit dengan keyakinan-keyakinan yang tidak pernah diyakini oleh Rasulullah. Dalam praktek syariat, sebagian kaum muslimin ketika ingin melakukan satu amalan, satu acara, satu kegiatan, ya seringkali kita terbentur dengan keyakinan-keyakinan yang aneh. Tidak boleh karena ya pamali, tidak boleh karena ada pantangan, ya dengan kitab primbon dianggap tidak pas. Ini biasanya yang senior zaman bapak-bapak saya dulu itu kan sukanya pakai primbon, pakai apalagi itu ibu jarobat gitu kan. Tidak boleh karena bertepatan dengan Jumat Kliwon atau Rabu Pahing. Ya. Aturan-aturan lain yang menyulitkan diri sendiri sebenarnya nggak ada, tapi kadang ya itu tadi keyakinan-keyakinan yang aneh-aneh itu ya. Padahal Allah menurunkan syariat Islam itu disertai dengan aturan-aturan yang sebenarnya sangat mudah. Maka jangan mempersulit diri supaya kita tidak kesulitan sendiri. Nah, itu makna dari ayat yang ke-8 tadi, Fanuyasiru kalil yusra. Nah, kemudian ayat yang ke-9, Fadzakir inna fa'atid dzikra.
Oleh sebab itu Muhammad, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Apa yang dimaksud dengan al-dzikr atau peringatan di sini? Fadzakir, maka berikanlah peringatan. Ya, apa yang dimaksud dengan dzikr, peringatan di situ? Ada yang memahami bahwa al-dzikr dalam ayat ini maksudnya adalah risalah ajaran ketauhidan dan risalah hari akhir. Jadi peringatan yang harus disampaikan oleh Rasulullah itu adalah ajaran tauhidullah, ya, menjadi inti ajaran utama di dalam ajaran Islam, bahkan di kota Mekah, karena ayat ini kan ayat Mekah gitu ya. Itu yang paling penting disampaikan Rasulullah itu adalah ajaran ketauhidan. Bahkan di dalam surat Al-Alaq itu di ayat pertama saja itu sudah mengajarkan tentang ketauhidan, meskipun di situ Allah tidak menyebut namanya secara langsung. Iqra bismi rabbika. Allah menyebut dengan nama salah satu sifat fiilnya, Rabb. Jadi di situ Allah menyebut Rabb, tidak menyebut Iqra bismillah, tapi Rabbika. Kenapa? Karena ternyata nama Allah itu di kalangan orang-orang Arab jahiliyah itu sudah dikenal, Pak. Jadi nama Allah itu sudah dikenal. Cuma persepsinya orang Arab ketika itu terhadap nama Allah itu tidak sesuai dengan gambarannya Al-Quran. Maka Allah tidak langsung menggunakan namanya dulu, yang digunakan sifat fiilnya, Rabb itu, yang maha mencipta, yang maha mengatur, maha melindungi, supaya diketahui oleh masyarakat Arab ketika itu. Karena kalau langsung disampaikan nama Allah tadi, persepsinya muncul, oh ternyata menurut orang Arab itu Allah itu nama dewa air satu. Jadi Allah itu disebut mereka sebagai dewa air di kalangan orang-orang Arab jahiliyah dulu. Yang kedua, Allah itu dianggap punya anak dan anaknya perempuan. Nah kan kalau dipahami itu kan jadi keliru nanti. Maka Allah tidak menyebut. Nanti di wahyu yang ketiga atau yang keempat baru nama Allah itu disebut. Setelah ya masyarakat memahami bahwa Rabb yang dimaksud di situ maksudnya adalah Allah. Itu di ayat pertama ketika Allah itu menyampaikan tentang firman-Nya. Ya, jadi betapa ajaran ketauhidan itu luar biasa pentingnya. Sehingga kalau kita sampai meremehkan ajaran ketauhidan ini, bisa-bisa akidah kita nanti menjadi tidak kokoh. 13 tahun Rasulullah menanamkan ketauhidan itu hasilnya luar biasa, Pak. Dan tidak hanya ketauhidan hari akhir. 13 tahun Rasulullah itu mungkin orang Mekah itu agar iman kepada hari akhir. Makanya surat di juz Amma ini, ya, surat yang ketiga, juz yang ke-30 ini, isinya sebagian besar tentang hari akhir. Supaya apa? Itu betul-betul tertanam. Kalau terhadap hari akhir mereka tidak yakin, tidak percaya, itu kekuatan akidahnya diajak untuk berjihad itu melenceng-melenceng lah. Ini nek wis yakin betul terhadap hari akhir, mbok diajak sesulit apapun, wah kuat Pak. Makanya ketika Rasulullah itu diboikot selama 3 tahun, tidak goyah Pak. Sahabat-sahabat Rasulullah itu tidak goyah. Diboikot 3 tahun Pak, nggak bisa bertransaksi ekonomi, sampai akhirnya makan tangkai, makan makanan yang tidak layak dimakan. Karena 3 tahun tidak ada suplai makanan. Coba kita bisa bayangkan 3 tahun terkurung di dalam lembah yang sempit, nggak bisa bertransaksi, ya, sampai hartanya ibunda Khadijah habis untuk menutupi boikot itu. Jadi, nah itu kalau imannya terhadap hari akhir nggak kuat, menyerah itu Pak. Menyerah aja lah ya Rasul daripada kita hidup kayak gini. Tapi kan enggak, itu karena kuatnya keimanan terhadap hari akhir tadi. Sehingga mereka yakin betul ya tentang balasan yang bisa akan diberikan oleh Allah di hari akhir. Ada juga yang memahami bahwa al-dzikr itu adalah syariat-syariat. Beri mereka peringatan terkait tentang syariat-syariatnya Allah agar dijalankan, agar dilaksanakan. Tapi ada juga yang memahami bahwa al-dzikr itu adalah Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran yang di dalamnya ada ajaran atau risalah ketauhidan, ada risalah hari akhir, dan ada syariat-syariatnya Allah. Maka Rasulullah diperintahkan beri mereka peringatan dengan Al-Quran itu. Dengan demikian makna ayat di atas adalah oleh sebab itu Muhammad
sampaikan isi Al-Quran karena ia akan memberi manfaat. Sampaikan isi Al-Quran, maka Al-Quran itu akan memberi manfaat. Bisa memberi manfaat pada dirinya ya, secara individu, secara person. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau membaca Al-Quran dalam arti melafalkan huruf-hurufnya itu, kan oleh Rasulullah diberi apresiasi 10 kebaikan, dan hati kita bisa menjadi tenang dengan membaca lafaz Al-Quran meskipun nggak ngerti artinya. Jadi kan ada ketenangan. Tapi Al-Quran kan turun tidak hanya itu. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan peringatan seperti Rasulullah kalau yang disampaikan yang tidak dipahami? Coba kalau kita baca Quran disampaikan, tapi kita nggak paham, yang disampaikan juga, yang menerima penyampaian juga nggak paham. Apa manfaatnya? Hanya untuk diri sendiri, sementara untuk masyarakat tidak ada manfaatnya. Maka yang disampaikan itu ya isinya, nilai-nilai kandungan yang ada di dalamnya, syariat-syariat yang terkandung di dalamnya, itu yang harusnya dipahamkan kepada masyarakat. Biar fungsi Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai furqan, itu betul-betul bisa terlaksana. Al-Quran nggak akan bisa menjadi furqan, Pak, menjadi pembeda mana yang benar, mana yang salah. Ya kalau tidak dipahami isinya, maka harus ya memahami. Nah, maka harus seperti ini, dilakukan takdim. Ketika kita baca Quran 2 orang, 3 orang, silakan dibaca, terjemahkan. Apa sih ini artinya, diterjemahkan. Tidak hanya baca lafadznya saja, nek wis lafadznya ketoke pahalanya jadi nggak bisa banget. Tinggal ditingkatkan sedikit aja tadi loh, dimengerti apa tuh ini isinya ayat ini. Nggak usah mengejar dan cepet-cepet khatam. Ya, ngejar cepet-cepet khatam tapi enggak dibaca artinya. Malah khataman itu kan jadi. Nah, kita ngejar khatamnya itu apa itu sudah selesai kan. Tapi tinggal kita naik itu, derajat kita naik menjadi memahami. Nah, terhadap makna ayat ini ada 2 pandangan di kalangan ahli tafsir. Pandangan pertama memahami bahwa peringatan itu disampaikan jika peringatan itu memberi manfaat. Pandangan pertama. Jadi disampaikan kalau memberi manfaat. Nah, kalau tidak memberi manfaat, ya kalau tidak memberi manfaat ya nggak usah disampaikan, apalagi sampai mendatangkan mandorot, nggak usah disampaikan. Ya karena bahaya. Ya, menyampaikan satu nasihat, tapi nasihat itu kepada yang menerima nasihat itu malah tidak bermanfaat, malah mendatangkan mandorot. Nah kalau seperti itu ngapain disampaikan? Tidak usah. Nah termasuk yang berpandangan seperti ini Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya juga berpandangan bahwa nasihat yaitu disampaikan atau peringatan itu disampaikan jika memberi manfaat. Kalau tidak memberi manfaat ya tidak usah. Nah kemudian Ibnu Katsir menyitir apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu pernah berkata itu ya, bukan Rasulullah tapi Ali yang berkata, sampaikan kepada manusia sesuai dengan nalar mereka, atau kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan. Jadi kalau nalarnya nggak sampai, nggak bisa menerima tadi, mendatangkan, tidak mendatangkan manfaat, nggak usah disampaikan. Daripada nanti disampaikan malah mereka mendustakan Rasulullah dan mendustakan Allah. Dengan demikian menurut pandangan ini tidak semua orang diberi peringatan, apalagi jika peringatan tersebut tidak sesuai dengan nalar pendengarnya. Sampaikanlah peringatan kepada orang yang sesuai dengan nalar mereka. Ini satu pandangan begitu. Kemudian pandangan yang kedua menyatakan bahwa peringatan itu diberikan kepada siapa saja, baik dia mengambil manfaat atau tidak dari nasihat itu, tetap disampaikan. Namun dengan menimbang masalah dan madorot. Jadi tetap disampaikan. Sebagaimana Fir'aun yang tidak mungkin beriman, tetapi tetap diberinya peringatan oleh Nabi Musa. Ya karena Nabi Musa kan tetap ya diperintah oleh Allah untuk mengingatkan kepada Fir'aun. Padahal ya susah ini orang ini diberi peringatan. Nah akhirnya kan betul ketika diberi peringatan malah Nabi Musa dimusuhi. Ya kan madorot itu bagi Nabi Musa juga ya. Oleh karena itu jika seseorang diberi peringatan kemudian ia bisa mengambil faedahnya, maka ia akan mendapatkan pahala. Akan tetapi jika ia tidak mengambil faedah dari nasihat itu, ya tidak apa-apa. Yang penting hujah,
ya ajaran tadi itu telah tegak dan dia tidak punya udzur di hadapan Allah besok karena telah melaksanakan kewajibannya. Nah, dengan demikian peringatan tetap harus disampaikan, tentunya dengan kata-kata yang halus, penuh kesopanan, sehingga diharapkan peringatan tersebut bisa memberi manfaat. Rasulullah, bapak-bapak, ibu-ibu, meskipun ya kondisinya bagaimanapun, tetap menyampaikan peringatan itu. Dampaknya apa? Dampaknya Rasulullah dicaci maki. Jadi Allah memberikan perintah kepada Rasulullah untuk memberikan peringatan kepada orang-orang musyrikin Mekah. Jika kalau kita baca sirah nabawiyah, betapa ketika Rasulullah menyampaikan risalah ketauhidan, lebih-lebih risalah hari akhir tadi, nalar orang-orang Mekah itu tidak mampu menerimanya. Karena apa? Karena mereka tutupi rapat-rapat nalar itu. Jadi ketika disampaikan, setiap kali disampaikan tentang hari akhir, dianggapnya Rasulullah itu orang yang mengigo, orang yang berkhayal, orang yang berdusta, bahkan dianggap majnun. Majnun itu apa Pak? Gila. Rasulullah sampai dikatakan sebagai orang gila karena menyampaikan tentang hari akhir. Jadi nalar mereka itu susah untuk menerimanya. Meski demikian, toh Rasulullah tetap menyampaikan. Jadi tetap disampaikan oleh Rasulullah. Akibatnya memang kurang bagus. Tadi Rasulullah difitnah, ya Rasulullah dicaci maki. Tetapi risalah tentang hari akhir, ya tetap tegak bahkan sampai sekarang. Nah, terserah orang mau menerima atau tidak. Nah, sehingga kalau kita pahami ayat ini, Rasulullah tadi diperintah untuk menyampaikan risalah itu karena risalah itu bermanfaat, ya biar tetap memberikan kemanfaatan kepada orang yang mau menerima risalah itu. Fadzakir inna fa'atir dzikra. Jadi berikan mereka peringatan karena peringatan itu bisa memberikan kemanfaatan. Termasuk kita, kalau Allah awalnya memerintah kepada Rasulullah, ya sekarang perintah memberikan peringatan itu berlaku untuk kita semua. Artinya sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu, yang diperintah oleh Allah memberi peringatan ini kan bukan Rasulullah, tapi kita. Berarti kita semua ini sebenarnya adalah mudzakir. Kita ini adalah orang yang diperintah memberi peringatan, mubaligh yang menyampaikan. Tidak harus kemudian mubaligh itu hanya ustadz, hanya kita semua. Paling tidak menyampaikan peringatan itu untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, untuk lingkungan dekatnya. Syukur bisa sampai yang meluas, karena memberi peringatan itu sebuah perintah. Nah, kemudian di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-10, saya dzakkaru mayyakhsha. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Orang yang takut kepada. Dengan ayat ini dapat dipahami bahwa peringatan hendaknya tetap disampaikan, baik memberi manfaat atau tidak. Mengapa? Karena orang yang takut kepada Allah, yang kita tidak tahu ketika kita memberi peringatan itu ada orang yang takut kepada Allah, yang khasyah Allah, yaitu pasti akan mengambil peringatan tersebut. Kata yakhsha yang berakar dari kata khasyah artinya memang takut. Hanya saja takut dalam hal ini rasanya, ya, kalau dirasakan dengan hati itu lebih mendalam. Kenapa? Karena takutnya itu diakibatkan adanya kewibawaan, adanya keagungan pihak yang ditakuti. Jadi takutnya itu bukan karena bengis dan kejamnya, bukan, tapi karena kewibawaan dan keagungan. Lebih tepatnya bukan takut sebenarnya, tapi segan. Nah, jadi lebihnya yakhsha itu atau khasyah tadi itu segan, ya, bukan takut tapi segan terhadap pihak yang punya kewibawaan dan keagungan. Beda kan takut dengan kebengisan, kekejaman itu kan kita takut nanti apa itu kalau disiksa, kalau kemudian dihukum, ditangkap, nah, sehingga kita khawatir, cemas. Tapi kalau yakhsha ini itu lebih ke arah karena kewibawaan dan keagungannya, sehingga kita jadi segan. Jadi bukan takut kemudian lari, ya. Kalau takut karena kebengisan tadi kan lari, tapi kalau segan itu tidak lari, bahkan semakin mendekat. Nah, rasa khasyah kebanyakan dimiliki oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan keagamaan yang mendalam.
dan kedekatan spiritual atau rohani yang tinggi dengan Allah, yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan ibad. Ya, ibad itu ahli ibadah yang orangnya itu alim. Jadi ibad yang alim, ahli ibadah yang alim, atau orang yang alim yang ahli ibadah. Kemarin sudah saya singgung, alim dengan abid itu berbeda. Abid itu ahli ke masjid, alim itu ahli sebuah ilmu. Nah, jadi jangan terus kalau ada orang jubahan pakai sorban dikatakan itu orang alim. Bisa jadi bukan alim tapi abid. Abid tingkatan yang paling tinggi itu ibad. Kan ada abid, ada abid, ada ibad. Nah, ibad itu orang yang berilmu dan ahli ibadah. Ahli ibadah dan berilmu. Nah, kita harus masuk di situ. Karena kita sudah rutin bertaklim, masa hanya menjadi orang yang berilmu saja. Berilmu itu punya pengetahuan tentang ajaran agama Islam, menjadi ahli keislaman yang sering disebut dengan istilah Islamullah. Tapi juga harus mengamalkannya supaya kita menjadi ibad. Jangan hanya alim tapi juga ibad. Jangan hanya ibad tapi tidak alim. Ibad yang tidak alim itu banyak ngawurnya. Yang ahli ibadah tapi tidak punya ilmu, nah ini ngawur toh. Karena apa? Ibadahnya tidak dilandaskan pada ilmu. Maka harus belajar. Tidak boleh berhenti. Ya, kata belajar itu terus belajar supaya ilmu kita tentang agama ini meningkat dan meningkat. Karena ilmu itu dinamis, ilmu itu tidak stagnan, tidak mandek. Maka jangan merasa wis katam. Walaupun katam mulai ngaji wis biar ngaji ngaji terus tidak ngaji lagi, bukan. Ya ada istilah katam. Kata Rasulullah sampai liang lahat baru selesai kok. Nah, ini baru umur 60 tahun wis merasa katam. Memang jenengan pun ajeng niki apa kok wis merasa katam. Ya boleh. Terus belajar. Atau dalam bahasa sifat Rasul itu fatona. Di fatona itu orang yang cerdas, tapi tidak hanya intelektualitasnya, tidak hanya intelijensinya, tapi juga cerdas kolbunya. Jadi akalnya cerdas, kolbunya juga cerdas. Itulah fatona. Maka Rasulullah tidak pernah diberi gelar alim. Tidak pernah. Sifatnya Rasulullah alim enggak? Ya, tapi sifatnya Rasulullah itu fatona. Karena Rasulullah itu tidak hanya cerdas intelijensianya saja, tapi juga cerdas kolbunya. Nah, Rasulullah fatona di sifatnya. Nah, rasa khosyah pada diri seorang hanya ditujukan kepada Allah. Ya, rasa tersebut timbul karena kesadaran diri seorang hamba akan kebesaran, keagungan dan kewibawaan Allah, serta kelemahan dan kekurangan dirinya di hadapan Allah. Nah, maka dia segan tadi terhadap Allah yang maha segala-galanya. Contoh rasa khosyah, misalkan takut hatinya berpaling dari Allah, segan terhadap Allah terus berpaling, dia ada rasa cemas, rasa khawatir. Takut cintanya kepada Allah menjadi lemah. Kita kan nggak pernah takut, Pak, cinta kita kepada Allah melemah itu, biarin aja gitu kan. Kenapa? Jangan-jangan kita juga memang tidak punya rasa cinta kita kepada Allah. Apa bukti cinta kita kepada Allah? Kayak susah sekali kita itu membuktikan rasa cinta kita. Ya buktinya kita beribadah kepadanya, kita patuh kepada perintah-perintah. Itu buktinya. Kalau kita kok sering melanggar perintah-perintahnya, berarti cinta kita kepada Allah itu kecil sekali. Padahal orang yang beriman itu asyaddu hubban. Orang yang beriman itu kuat, tinggi, besar sekali cintanya kepada Allah. Bahkan cinta terhadap yang lain itu dikalahkan dengan cintanya kepada Allah. Jadi takut cintanya itu jadi lemah. Kalau cintaku kepada Allah lemah, aduh gimana? Nah, itu namanya rasa khosyah. Takut melanggar perintah-perintahnya Allah. Takut mengecewakan Allah meskipun Allah tidak pernah kecewa. Ada rasa gitu loh. Wah, nanti kalau Allah kecewa gimana? Terus tidak mau lagi dekat dengan aku kan gitu. Meskipun tadi saya katakan Allah tidak pernah kecewa. Bahkan seandainya seluruh manusia di muka bumi ini ingkar, kafir semuanya kepada Allah, Allah tidak rugi, Allah tidak kecewa. Karena kekufuran, keingkaran itu akan kembali kepada dirinya masing-masing. Takut terhalang dari rahmatnya Allah. Nah, inilah sikap khosyah kita ya, kepada Allah. Nah, orang yang demikian itulah
yang mempunyai rasa seperti itulah yang akan selalu mengambil manfaat dan pelajaran dari setiap peringatan dzikir tadi yang diberikan kepada pasti akan mengambil. Kalau ada yang kok terus tidak mau mengambil, berarti rasa-rasa tadi itu bisa jadi belum kuat pada diri. Nah, kemudian ayat yang ke-11, wa yatajannabuhal ashqa. Orang-orang yang celaka, orang-orang yang kafir akan menjauhinya. Jadi sebaliknya ya. Kata ashqa itu berasal dari kata syakau. Yang kalau bahasa Indonesia sakau itu apa? Fly. Tapi beda ini. Bukan sakau itu, bukan syakau. Yang mempunyai makna dasar anak yang bandel. Jadi kata ashqa itu artinya anak yang bandel, bebal, sial, sengsara. Nah, di situ diartikan celaka di dalam terjemahannya, tercelaka seorang kafir. Jadi bebal. Dan demikian ayat di atas mengandung makna bahwa orang-orang yang bandel, orang-orang yang bebal, yaitu orang-orang yang ingkar, mendustakan peringatan. Kalau diberi peringatan ngeyel, ya, diberi peringatan selalu saja menolak, maka ia akan meninggalkan dan menjauhi peringatan tersebut. Ya memang di masyarakat ada begitu. Rasulullah ketika menyampaikan tadi ada yang yaksha, ada yang ashqa. Ya biarin aja, yang yaksha tadi itu biar ngambil pelajaran, yang ashqa ya terserah dia mau ngeyel atau mau apa aja. Yang penting peringatan itu disampaikan. Jangan tidak disampaikan. Mereka tidak mau mendengarkan peringatan yang disampaikan. Bahkan karena bebalnya sehingga mereka menutup rapat-rapat telinga dan akal pikirannya agar peringatan tersebut tidak sampai mempengaruhi pikirannya. Jadilah mereka orang yang sengsara dan celaka. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, tadi saya sampaikan Al-Quran itu ada lafaz Arabnya. Ada loh orang Islam yang ketika lafaz Al-Quran itu disampaikan lafaz Arabnya, karena orang yang mendengarkan itu bisa dapatkan rahmatnya Allah. Dia dengarkan dengan ya bahkan sampai ini. Tapi ketika isinya Al-Quran itu disampaikan kepadanya, yang aneh, dia menolak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan pandangannya. Dan ini banyak sekali terjadi. Ketika lafaz Quran Arabnya dibacakan, dia dengarkan dengan khusyuk, dia dengarkan dengan kayak benar-benar mendengarkan. Tapi begitu diterjemahkan isinya, disampaikan isinya Al-Quran, loh kok ternyata nggak sesuai dengan pandanganku, dia tolak itu. Padahal tadi Arabnya itu ngerungoknya nanti mantu-mantu, nanti khusyuk, begitu disampaikan isinya, kok jadi berpaling. Ini kan aneh gitu loh. Itulah kesalahan kita ketika Al-Quran itu jarang disampaikan isinya, sehingga yang diterima itu hanya yang Arabnya saja gitu kan. Nah ini kan jadi celaka. Maka sekali lagi peringatan itu bukan Arabnya saja, tapi isinya. Nah bisa jadi tadi ya orang yang bebal, yang bandel ini ya tidak memahami isinya, tapi ketika tahu isinya kok membentur dirinya, ya, mengkritik dirinya, nah, itu baru dia terasa itu. Wah ternyata Quran ini sering nyinggung aku sering dikatain begini oleh Al-Quran. Kok sama ya wataknya yang disebut di Quran itu kayak aku. Sehingga akhirnya dia nggak mau. Ya contoh bebalnya Bani Israel itu Pak. Nah, bebalnya Bani Israel itu kadang kita itu benci terhadap Bani Israel. Tapi tidak terasa kita itu terkadang sering meniru watak karakternya Bani Israel. Coba kalau kita lihat watak Bani Israel itu lah, sekarang itu ternyata banyak banget orang yang menirunya. Tapi kan saya bukan Bani Israel, iya, tapi watakmu seperti wataknya Bani Israel. Nah ini kan lucu kadang gitu. Nah lantas apa sebenarnya yang menjadi penyebab manusia itu menolak peringatan yang disampaikan kepadanya? Nah ini Pak harus hati-hati. Ini terakhir karena waktunya sudah hampir habis ini. Tinggal berapa menit ini? 2 menit. 2 menit. Satu, Bapak tidak paham terhadap isi peringatan yang diterima. Nah ini loh. Jadi sebab dia menolak karena tidak paham. Kalau dia paham, nah, tidak menolak, tapi kan tidak paham. Ini yang masyarakat harus dipahamkan.
Nah yang kedua, taklid buta terhadap tradisi nenek moyangnya. Ini yang paling susah itu. Al-Quran berkali-kali menyebut orang Mekah itu tidak mau menerima risalahnya Rasulullah itu karena taklid terhadap ajaran nenek moyangnya. Bahkan sampai ketika Abu Thalib menjelang wafat saja itu sampai ya tarik ulur kan itu. Ya, saudara-saudari mengatakan kamu tidak ingat dengan ajaran nenek moyangmu sampai mau keluar dari agama nenek moyangmu. Menghadap Rasulullah ngajak ilmaman, masuklah ke dalam agamaku. Jadi karena taklidnya sampai menjelang ajal saja belum mau beriman. Padahal orang yang dibela mati-matian. Nah, masyarakat kita juga begitu. Taklidnya terhadap ajaran nenek moyang, budaya nenek moyang sangat kuat. Sehingga ketika disampaikan peringatan tidak cocok dengan tradisi nenek moyang, ditolak. Ini ajaran baru, ini nggak sesuai dengan, apalagi di Jakarta masih susah sekali ini. Yang ketiga, sikap takabur, kebanggaan diri, merasa dirinya lebih hebat sehingga dia tidak mau menerima peringatan. Apalagi kalau yang memberi peringatan anak kemarin sore kan ada istilah itu anak kemarin sore itu kan tidak melihat apa yang disampaikan tapi melihat siapa yang disampaikan. Padahal harusnya kan undur makola, perhatikan apa yang disampaikan, wala tandur makola, jangan kok menyaksikan siapa yang menyampaikan. Kalau kebenaran terima meskipun yang menyampaikan budak sekalipun. Nah itulah ajaran Islam itu begitu. Nah takut akan adanya perubahan. Nah sudah, wah nanti kalau berubah gimana ini ya? Kita nggak siap dengan perubahan itu, makanya diberi peringatan nggak mau. Nah kemudian adanya kepentingan pribadi yang susah. Kepentingan pribadi ini bisa mempengaruhi seseorang menolak peringatan. Nah inilah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena ya apa itu peringatan itu penting ya bagi kita, maka mari ya hal-hal yang menjadi penghalang kita menerima peringatan itu kita singkirkan pada diri kita. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini, pagi hari ini bermanfaat. Insyaallah besok kita lanjutkan di ayat berikutnya, ayat yang ke-12. Sebenarnya masih satu rangkaian dengan ayat tadi itu. Orang bebal, orang yang ingkar tadi itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, cuma di sini menariknya Allah menyebutkan narol kubro. Berarti ada narol subro. Apa narol kubro itu dan apa narol subro itu? Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya. Kata bapak-bapak ibu, karena waktunya habis tidak bisa dibuka sesi tanya jawab. Nanti kalau mau tanya jawab dua minggu yang akan datang saja. Mari kita akhiri, kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.